Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu malam Sabat, Yesus masuk ke dalam rumah ibadat di kota Kapernaum dan mengajar di sana. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yakni yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Guru ini berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun ia perintah, dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Yesus ke segala penjuru di seluruh daerah Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil hari ini adalah catatan pertama mengenai pengusiran roh-roh jahat oleh Yesus dalam Injil Markus. Ada 4 narasi serupa dalam Injil Markus. Yang menarik untuk dicatat adalah bahwa narasi ini dilengkapi dengan pernyataan-pernyataan mengenai otoritas Yesus dalam mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Ini pernyataan pertama dan dikemukakan sebelum narasi pengusiran roh jahat. Dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat dan mulai mengoceh dengan Yesus. Lalu Yesus membentak roh jahat itu, "Diam, keluarlah dari dia." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, roh itu keluar dari dia. Injil kemudian mengatakan bahwa semua orang menjadi takjub dan mulai memperbincangkannya. Apa ini? Suatu ajaran baru disertai dengan kuasa. Ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka taat kepadanya. Reputasi Yesus dalam hal mengajar disertai otoritas atas roh-roh jahat pun menyebar ke segala penjuru di Galilea. Ini pernyataan kedua. Dengan kuasa dan kewenangan, Yesus berbicara menyentuh hati orang-orang dan mengusir roh jahat di depan orang-orang. Semua orang yang menyaksikan peristiwa itu menjadi takjub dan kagum. Ini bukan sekedar khotbah. Ini mengingatkan kita kepada apa yang ditulis oleh Santo Paulus. "Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan bukti bahwa Roh berkuasa." 1 Korintus bab 2 ayat 4. Saudara-saudari yang terkasih, begitu sering kita memandang diri kita sebagai orang-orang Kristiani pada saat-saat semuanya berjalan mudah dan lancar. Ketika ajaran Kristus cocok dengan cara hidup kita yang enak, mudah, ketika tidak mengganggu
kenyamanan dan kemapanan kita. Namun apabila ajaran Yesus terasa keras ketika mulai mengenai diri kita sendiri, maka kita cenderung mengabaikannya serta menilainya sebagai kuno. Kita gagal mengenali serta mengakui otoritas ilahi tertinggi yang digunakan oleh Yesus ketika berbicara sebagaimana dicatat dalam Injil. Apabila dia berbicara mengenai kasih, tentang keadilan, tentang orang miskin, tentang memberikan satu potong jubah kepada sesama kita yang tidak memilikinya, apabila kita memiliki kelebihan, maka seringkali kita mundur. Kita tidak mau melakukannya, kita tidak mau berbagi. Pada saat itu sebenarnya kita menerapkan nilai-nilai yang berbeda. Kita pun gagal bertindak sebagai orang Kristiani sejati. Kita tidak mau atau tidak rela mengorbankan kenyamanan dan kemapanan kita agar dapat hidup oleh otoritas Injil Kristus. Kita lupa akan sabdanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Yohanes bab 3 ayat 31-32. Bukankah sabda Yesus mempunyai kuasa untuk menghukum kita, untuk menghibur kita, untuk menyembuhkan kita, dan bahkan untuk membebaskan kita? Kata-kata Yesus memang mencakup pemahaman manusiawi, akan tetapi tidak terbatas sampai di situ saja. Saudara-saudari yang terkasih, apakah kita mengetahui kebenaran Injil sedemikian rupa sehingga kita dapat mengalami kuasanya untuk memerdekakan kita? Apakah kita mengalami kemerdekaan, sukacita, dan keakraban dengan Yesus sebagai akibat dari kita mendengarkan sabdanya yang diproklamasikan dalam liturgi gereja, pada pertemuan-pertemuan kitab suci, pada doa-doa bersama, pada saat-saat doa secara pribadi, atau pada saat pembacaan dan permenungan sabda Allah dalam kitab suci secara pribadi? Ini adalah warisan kita sebagai anak-anak Allah yang telah dibaptis. Saat kita mengalami kasih ilahinya, kita pun akan menyerahkan diri kita lebih penuh lagi kepada sabdanya. Kita akan mengenal, mengakui, serta mematuhi kewenangan dan kuasanya dalam hidup kita, dan keluarga serta kerabat kita pun akan mengenali adanya perbedaan dalam diri kita. Yesus merindukan kita masing-masing untuk mengundang Dia ke dalam hati kita, pusat terdalam dari keberadaan kita, tidak hanya ke dalam pikiran kita. Hati adalah tempat keputusan di mana kita bertemu dengan Allah dan digerakkan secara mendalam oleh kasih-Nya. Hati adalah pusat kita yang tersembunyi, yang tidak dapat dimengerti baik oleh akal budi kita maupun oleh orang lain. Katekismus Gereja Katolik nomor 2563. Marilah sekarang kita membuka hati kita lebih penuh lagi bagi Yesus dan memperkenankan kuasanya dan sabdanya mengubah kita. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, berkenanlah memperhatikan kami, serta mengutus Roh-Mu mendatangi kami. Semoga kami percaya bahwa Engkau telah bersabda
melalui Yesus Guru kami yang sejati. Sebab dialah Putramu Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.